Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati syahrul mubarak. Syahrul Ramadan. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati siyam Ramadan wa qiyamul lail wa tilawatil Qur'an wal i'tikafi fil masajid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah dan seluruh santri serta pengurus yang berbahagia, mulai petang ini kita akan mengisi waktu-waktu menjelang maghrib dengan memperdalam pengetahuan kita tentang kandungan juz 30. Kenapa harus dipilih juz 30? Karena juz 30 ini yang paling sering kita baca dalam sholat. Sayang kalau kita baca dalam setiap sholat tapi kita tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya buat apa. Dari mana bisa khusyuk? Dari mana bisa bergetar ini hati, bergetar ini dada, dan kemudian menangis, bertambah iman dan ketakwaan kepada Allah kalau kita tidak mengetahui maknanya, mengetahui artinya, mengetahui kandungannya. Sehingga hamba asal baca, apa yang dibaca tidak tahu. Ya, sebab itu selama bulan Ramadan sebulan penuh kita akan belajar tentang juz 6. Dan ini harus kita lakukan. Baca Al-Quran sampai khatam berkali-kali penting. Tapi lebih penting adalah memperdalam, mengetahui artinya. Sehingga ulama mengatakan satu ayat yang kita baca dan kita tahu maknanya lebih baik dari khatam Al-Quran tapi tidak tahu maknanya. Tidak banyak faedahnya, tidak banyak manfaatnya, tidak banyak guna. Khatam dalam satu bulan sampai 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi kita tak tahu maknanya, tak tahu artinya. Ya, sehingga ulama mengatakan satu ayat kita baca, kita tahu maknanya, kita mengerti, kita faham, itu lebih dahsyat. Sebab itu mulai hari ini, petang ini, sore ini kita akan menggali kandungan Al-Quran, khususnya surat di dalam juz 6. Maka siapkan Al-Qurannya, terjemahnya, ayat demi ayat kita akan kupas satu persatu. Yang tidak membawa Al-Quran dan terjemah, maka didengarkan. Jangan bicara dengan temannya, jangan bergurau, mulutnya ditutup, mulut dikunci, nggak usah sibuk dengan temannya, sibuk dengan urusan masing-masing. Jangan pedulikan temannya, sudah diam dan kemudian didengarkan sampai maghrib, sampai selesai.
Dan kita akan bahas dari surah yang pertama di juz 30, yaitu surah An-Naba, sampai nanti selesai akhir surah An-Nas. Kalau tidak silap ada sekitar 38 surah dalam juz amma. Semoga bisa selesai dalam 1 bulan. Tapi kalau tidak selesai, tidak ada masalah. Yang penting kita sudah mengisi setiap sore menjelang maghrib dengan belajar Al-Quran, dan ini pahalanya besar. Sebab itu kita periksa niat ini, kita akan belajar Al-Quran karena Allah, dan semoga Allah limpahkan rahmat untuk kita dunia akhirat. Baik jemaah serta seluruh santri yang berbahagia, dibuka surah An-Naba. An-Naba maknanya adalah berita. Ini termasuk surah Makkiyah. Ada 2 model menyebut surah. Yang pertama surah Makkiyah dan yang kedua surah Madaniyah. Surat Makkiyah itu surah yang turun sebelum Nabi pergi hijrah ke Madinah. Jadi ingat, jangan salah, jangan mengira surat Makkiyah itu surah yang turun di Mekah. Oh, tidak, belum tentu, ya. Dan surah Madaniyah adalah surah yang turun di Madinah. Bukan. Tapi yang betul adalah surat Makkiyah itu surah yang turun sebelum Nabi hijrah. Dan surah Madaniyah itu turun, maknanya surah yang turun ketika Nabi setelah hijrah, ya. Nah, seperti surah An-Nasr, Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini surah Madaniyah, meskipun turunnya di Mekah. Setelah Nabi menaklukkan kota Makkah, maka berbondong-bondong manusia masuk Islam. Turun di mana? Di Mekah. Tapi ini bernama surah Madaniyah karena surah ini turun selepas Nabi berhijrah. Baik. Demikian juga dengan surah An-Naba. Ini surah Makkiyah, bercerita tentang hari kiamat, bercerita tentang hari kebangkitan, hari hisab, hari pengadilan. Ini fase ketika Nabi pertama kali berdakwah di kota Makkah sebelum Nabi berangkat hijrah ke Madinah. Baik, kita akan baca one by one, ayat demi ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Dari hal apakah mereka bertanya-tanya? Anin nabail azim. Dari hal satu berita besar. Allazi hum fihi mukhtalifun, yang telah mereka perselisihkan padanya. Kalla saya'lamun. Jangan, kelak mereka akan tahu. Summa kalla saya'lamun. Kemudian jangan macam itu. Sekali-kali jangan, karena kelak mereka akan mengetahui. Jadi anak-anak, orang-orang Quraisy itu lagi heboh, lagi kusak-kusuk
lagi diskus, lagi saling bertanya, lagi saling melempar isu. Dan isu paling baru, isu paling viral di Mekah hari itu adalah tentang akan adanya hari kiamat, yang mereka tidak mau. Jemaah, anak-anak, harus saya ingatkan bahwa orang-orang Quraisy Makkah, mereka percaya Allah itu ada, ya. Jadi mereka bukan orang-orang ateis yang tak percaya Tuhan, ya, yang tak percaya Allah. Tidak, jangan salah. Orang Mekah masa itu percaya Allah ada. Makanya di antara mereka ada yang bernama Abdullah, ya. Bapak Nabi itu namanya Abdullah, maknanya hamba Allah, ya. Maknanya mereka percaya Allah itu ada, ya, ada. Mereka kalau ditanya, siapa ini yang bikin langit? Allah. Siapa yang bikin bumi? Allah. Siapa yang bina semua ini? Yang bina langit, bumi? Ya, mereka jawabnya Allah. Maknanya artinya mereka percaya Allah itu ada. Yang mereka tak percaya, yang mereka tidak mau adalah adanya kehidupan selepas mati. Mereka tidak mau, ya, karena mereka takut. Mereka tidak mau akan disidang, dihisab, ditanya, disoal, ditimbang, mizan, ada siksa, ada pahala. Mereka tidak mau. Sehingga An-Naba, berita besar ini, mereka saling bertanya, ya, Muhammad cerita, katanya selepas mati kita hidup lagi. Percaya tak? Oh tak. Mau tak? Nak tak? Ya, tak mungkin lah. Macam mana sudah mati? Jadi tulang, daging dah hancur. Tulang pun suatu hari, suatu masa hancur pula. Macam mana Muhammad? Tak betul. Gila dia, tukang sihir. Ya, jadi viral di Makkah ini. Ketika Rasulullah SAW bercerita, mendakwahkan tentang An-Naba, berita besar, hari kiamat, manusia akan dihidupkan kembali, akan ada hari mahsyar, hari pengadilan, ya. Nah, mereka tidak mau. Tapi kita orang yang beriman senang. Kita senang dengan adanya kabar bahwa selepas mati akan ada hidup kembali. Kita senang, gembira. Ya. Justru kita sedih kalau tak ada akhirat. Ya. Justru kita cemas kalau sampai Allah tak buat akhirat. Oh, tak boleh, Allah harus buat akhirat. Supaya apa? Supaya keadilan Allah dapat tegakkan. Supaya yang berbuat maksiat Allah hukum, yang durhaka Allah hukum, yang kafir Allah hukum, yang berkhianat Allah hukum, yang jahat Allah hukum, yang zalim Allah hukum. Tapi yang taat, yang buat ibadah, seperti hari ini Ramadan, apa semua puasa? Oh tidak. Yang makan di siang hari banyak, minum di siang hari banyak. Mereka orang Islam, katanya Muslim, tapi mereka tak buat puasa. Terus selepas itu mati, terus tak ada hari hisab. Tak boleh. Ya, tak boleh. Maka kita senang anak-anak. Kalau sampai akhirat tidak ada,
Kalau sampai pengadilan Allah di padang mahsyar tidak ada, kalau sampai surga tak ada, neraka tak ada, oh salah. Di mana keadilan Allah? Ini kalian buat puasa, malam terawih, selepas terawih baca Quran sampai pukul 11, pukul 12, kemudian tak ada akhirat. Di mana keadilannya? Ya, coba kalian siang menahan lapar, menahan haus, ya, yang biasa pagi sarapan, sebulan tak ada sarapan, ya, perut berbunyi, kerucuk, ya, mata macam dah mengantuk, ya, tapi kita tahan untuk baca Quran. Tapi di luar sudah tak puasa, ya mereka tak puasa, mereka makan, mereka minum, tak baca Quran, tak sholat 5 waktu, mereka tak buat tarawih, tak bayar zakat, mereka tidak bersedekah, tidak berderma, terus tidak ada akhirat. Tidak ada akhirat. Oh tidak boleh. Maka akhirat harus ada supaya keadilan Allah ditegakkan, supaya akan dibalas sempurna orang-orang yang durhaka dan orang-orang yang taat beribadah. Nah ini yang orang Quraisy tak nak, orang Quraisy tak mau, tidak mau. Mereka maunya hidup hanya sekali. Bilang sekarang, ya selepas itu mati, selesai urusan, selesai, ya tidak boleh hidup lagi, tak payah hidup kembali. Mereka tak senang, mereka tak suka. Ini orang Quraisy. Nah, sehingga anak-anak, ini berita yang besar, ya, karena dianggap sebelum Muhammad lahir tak pernah terdengar kabar macam ini. Kakek-kakek mereka, nenek-nenek mereka, datuk-datuk mereka tak pernah bercerita akan ada hidup lagi selepas mati. Sebab itu ini heboh, ini besar ini. Mereka macam kaget, ya, terperanjat. Iyakah Muhammad cerita itu, iyakah? Ini betul kabar dari Muhammad, iyakah? Kata Allah, kala saya'lamun, jangan begitu, nanti mereka akan tahu. Summa kalla saya'lamun, sekali lagi jangan, ya, jangan buat macam itu, nanti mereka akan tahu, akan mengetahui ternyata hari kebangkitan itu ada. Ternyata hari kehidupan selepas kematian itu ada. Ternyata surga itu ada dan neraka itu ada. Baik, kita masuk dalam paragraf selanjutnya. Kita masuk dalam kisah berikutnya. Ayat 6 sampai dengan ayat 16. Allah berfirman, alam naj'alil arda mihada, bukankah telah kami jadikan bumi ini dibentang atau terbentang atau dihamparkan, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak atau pancang-pancang. Anak-anak, selepas Allah buat bumi dihamparkan, bumi digoncang, ya, bumi ini macam bergetar. Nah ini bahaya kalau sampai ada manusia, ya, mereka bagaimana nak buat rumah, nak bina rumah, bina masjid, bina musola, bina gedung-gedung, ya, tak dapat, tak bisa, tak boleh, karena bumi goncang, bumi macam bergetar, ya. Sebab itu Allah buat gunung, wal jibala autada, gunung dibuat,
Jangan kira gunung itu tidak punya kaki. Gunung itu meninggi ya ke atas, tetapi juga menancap ke bawah. Ya, sebagai pasak. Masya Allah. Ya, Allah ciptakan banyak gunung di dunia. Di Indonesia banyak gunung, di Jawa banyak gunung. Bahkan gunung tertinggi di Jawa itu Semeru. Ya, dekat Bromo. Dengan ketinggian 3.676 meter. Tapi dia punya kaki yang masuk menancap sebagai pasak panjang ke bawah, sehingga bumi tenang. Masya Allah. Ini Allah mengajak berpikir dan bersyukur. Bagaimana kalau tak ada gunung itu? Bagaimana kita nak bina rumah, bangun masjid, bangun rumah? Tidak bisa. Maka ada gunung. Satu. Yang kedua, anak-anak, kalau gunung tak ada, kita akan kedinginan. Kenapa? Yang menangkal angin siapa kalau bukan gunung? Angin kencang dari laut. Wush. Sebab itu ada gunung. Ya, kita ini dapat sisa setelah nabrak gunung, menghantam bukit. Kalau suatu negara tak ada gunung, tak ada bukit, ya maka mereka akan merasa angin ini dahsyat, angin ini besar. Maka Allah buat gunung. Masya Allah. Coba berpikir. Wa khalaqnakum azwaja, dan telah kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Ini di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya, ada langit, ada bumi. Ya, semua berpasang-pasangan. Ada suami, ada istri. Semua berpasang-pasangan. Ada baik, ada jahat. Ada Musa, ada Firaun. Ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal. Ya, berpasang-pasangan. Ada kejahatan, ada kebaikan. Sampai kiamat, dunia akan penuh dengan pasang-pasangan. Maka kalau kita nak minta semua baik, tidak bisa. Tidak bisa. Sebab Allah sudah ciptakan dunia ini berpasang-pasangan. Ada baik, ada jelek, ada benar, ada salah, ada hitam, ada putih. Ada ibadah, ada maksiat. Ya. Ada nabi, ada setan. Loh, ya kan? Semua Allah ciptakan berpasang-pasangan. Demikian juga dengan binatang. Ya, satu pasang. Sapi betina, sapi jantan. Ya, kambing betina, kambing jantan. Kuda betina, kuda jantan. Berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan telah kami jadikan tidur kamu untuk berlepas lelah. Dan Allah jadikan malam untuk tidur. Ini dalil bahwa sunnahnya, fitrahnya orang itu di malam hari tidur. Ya, fitrahnya adalah manusia di malam hari istirahat, merebahkan tubuhnya. Wa ja'alna al-laila libasan. Ayatnya, dan kami telah jadikan malam itu sebagai pakaian. Pakaian yang membungkus. Selepas sehari bekerja, penat, lelah, capek, ya, maka di malam hari Allah beri pakaian untuk istirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan telah kami jadikan siang untuk mencari ma'isha, mata pencaharian rezeki. Jangan dibalik. Kalau dibalik akan ada masalah. Maknanya bagaimana? Ada orang siang tidur, malam kerja. Salah. Qurannya tidak begitu. Al-Quran bilang malam tidur, siang bekerja.
Kalau malam bekerja, ya, 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 tak ada masalah, ya. Tapi nanti lama-lama jadi sakit semua. Kan ada itu, siang tidur dari pagi sampai petang tidur aja, ya. Sejak lepas subuh, ya dia tidur. Nanti zuhur dia bangun, lepas zuhur tidur lagi sampai petang. Malam dia kerja sampai subuh. Nah, ini tidak sesuai dengan Al-Quran. Sebab itu orang kalau merubah pola, sebab polanya tidak macam itu. Polanya itu siang mencari ma'isyah, siang bekerja, malamnya tidur. Itu Al-Quran. Ya, karena orang tidak mengikuti fitrah Al-Quran, ya pasti banyak masalah. Kalau siang dia tidur, malam dia bekerja. Ya. Ini pasti akan banyak masalah. Ayat 12. Wa banayna fawqakum sab'an sidada. Dan telah kami bangunkan di arah atas kamu 7 yang kokoh. Wa ja'alna sirajan wahajan. Dan telah kami jadikan suatu pelita yang terang benderang. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan telah kami turunkan dari awan air yang bercucuran. Linukhrija bihi habban wa nabata. Karena akan kami keluarkan dengan dia biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Di atas kita ada langit yang kata Allah 7 langit yang kokoh. Dan yang kita tengok ini langit dunia, langit pertama. Di atas langit ini ada langit lagi. Lepas itu langit ketiga. Lepas itu langit keempat, kelima, keenam, ketujuh. Langit dunia saja kita sudah melihat betapa dahsyatnya, luas, tanpa tiang. Ini Al-Haram ini kecil begini, banyak tiang. Coba Allah bikin langit, tak ada tiang, dahsyat. Sudah tak ada tiang, banyak penghuni, bintang, bulan, matahari, Masya Allah. Ya. Selepas itu Allah kirim hujan. Ini hujan rintik-rintik. Karena hujan maka tumbuh. Ada pokok, ada pohon, ada buah, ada sayur, Masya Allah, ada sungai. Bumi ini Allah ciptakan lengkap dengan semua fasilitas yang kita gunakan. Bayangkan kalau bumi tak ada gunung, tak ada air, tak ada buah, tak ada hujan, mau makan apa? Betapa baiknya Allah itu. Maknanya orang-orang Quraisy kafir, kenapa mereka tak gunakan akal? Ya, kemudian mereka, hei Muhammad, macam mana tulang-tulang ini hidup lagi? Ya kan? Kemudian ada hidup lagi setelah mati, ada akhirat. Ya kan? Kenapa mereka tidak melihat ini langit bumi yang Allah ciptakan? Allah mudah menciptakan semuanya. Jika Allah mudah ciptakan manusia yang tadinya tidak ada, ayah dulu tidak ada, kalian dulu tidak ada, ya, tidak ada. Kemudian Allah ciptakan, kemudian akan mati, kemudian Allah mudah. Kalau akan buat lagi. Baik. Kemudian ayat 17. Inna yaumal fasli kana miqatan. Sesungguhnya hari pengadilan, hari keputusan itu adalah satu waktu yang telah ditetapkan. Sudah yakin ada, yakin akan terjadi. Hari pengadilan, hari mahsyar, hari hisab. Demi Allah ada, dan kita akan datang ke sana. Semua yang di sini, di haram ini,
akan datang untuk mengikuti hari keputusan akhirat, hari pengadilan akhirat. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, yaitu hari yang akan ditiup padanya sangkakala, serunai sangkakala, maka akan datanglah kamu berduyun-duyun. Anak-anak jemaah, kalau serunai sangkakala Allah sudah perintah kepada Israfil untuk ditiup, maka kiamat datang. Semua mati. Ditiup lagi, maka semua akan hidup. Dan mereka akan berduyun-duyun, kata Allah, untuk berkumpul di satu tempat, namanya padang mahsyar. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan akan dibukakan langit, maka jadilah dia beberapa pintu. Wasiratil jibalu fakanat saroba, dan akan dihapuskan gunung-gunung, maka jadilah dia syarab, fata morgana. Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu selalu mengintai. Jahanam itu anak-anak punya pengintai. Ada macam rantai besi-besi yang punya mata. Sebab itu orang yang berjalan di atas sirat tidak semuanya akan selamat. Kenapa? Jahanam punya pengintai, punya mata yang akan menyambar. Na'udzubillah. Zet jatuh. Cerak jatuh. Ya, tidak mudah. Ya, sehingga betapa banyak manusia ketika mereka berjalan di atas sirat, mereka gagal. Mereka tak dapat masuk surga sebab sudah terjatuh di tengah. Karena jahanam punya pengintai. Jadi tahu, ini dulu tidak sholat, ini tidak puasa ini. Nah, ini dulu dia durhaka, ya. Ini dia kafir, dia musyrik, ya. Diambil, tinggal ambil aja. Kayak gantang, kayak bantol, kayak kayu, kayak apa itu. Diambil aja. Kayak orang naik pokok buah, kemudian pakai kayu panjang, ambil aja. Srek gitu. Maka jatuh itu buah rambutan, buah mangga, buah langsat, buah jamu, jatuh. Jahanam, ini kata Quran, dia punya pengintai. Ya, diintai. Setiap kaki diintai. Dan jahanam tahu, ini kaki orang beriman, ini kaki orang baik, ini kaki orang soleh, ini kaki orang rajin beribadah, rajin buat derma, rajin berpuasa, rajin beramal soleh. Tahu, nah, selamat. Yang tidak, jatuh. Ayat 22. Litohina ma'aba, bagi orang-orang yang durhaka adalah dia tempat kembali. Tidak ada tempat kembali bagi orang yang durhaka. Durhaka kepada Allah, durhaka kepada Nabi Muhammad, durhaka kepada orang tua, durhaka kepada perintah agama, kecuali mereka kembali kepada neraka jahanam. Labisina fiha aqaba, akan tinggal mereka di dalam jahanam beberapa aqaba, hukuf. Satu hukuf itu anak-anak, hukuf itu apa? Hukuf itu macam masa. Satu hukuf itu ada yang bilang 80 tahun waktu akhirat. Sehari di dunia sama dengan 1000 tahun akhirat. Kalau 80 hukuf atau 80 hukuf, maka 80
kali 365 hari kali 1000. Nggak tahu berapa juta tahun. Setelah diazab satu hukum, satu zaman, maka dipindah lagi dalam model siksaan yang lain. Oh berat, ya, nggak selesai-selesai azab Allah itu. Setelah dipukul-pukul, kemudian diiris-iris, satu hukum. Setelah diiris-iris, disetelika, satu hukum. 80 tahun lagi. Berat. Ya, jahanam tempat yang berat. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Tidak mereka akan merasakan dingin di sana dan tidak mereka akan mendapat minuman. Tak ada minuman di jahanam. Tak ada makanan. Disiksa, kemudian panas, lapar, satu wukuf 80 tahun, satu zaman, ganti lagi nanti dengan siksaan yang lain. Ya, tak dikasih makan, oh berat anak. Jahanam berat. Ngeri jahanam. Kita kalau yang pernah sakit, ya, kemudian opnam, ya, kemudian tidur di rumah sakit, sehari itu berat. Disuntik, diinjeksi, infus, duduk di rumah sakit, tidur itu berat, lama. Seperti kok enggak sore-sore, enggak malam-malam, enggak pulang-pulang. Padahal ada makanan. Padahal tidur di atas kasur, di atas katil, di atas ranjang. Ada selimut, ruangan AC. Tapi macam enggak kerasan, enggak betah. Ya. Anak-anak, penjara mana yang di dunia paling kejam? Ada tak? Ada tidak? Pernah dengar enggak? Di dunia ada penjara paling kejam. Jangan di dunia, di Indonesia. Di Indonesia ini katanya penjara paling berat, paling menakutkan itu Nusa Kambangan. Para terpidana mati sebelum ditembak itu disimpan di Nusa Kambangan. Ya, penjara di tengah laut. Tak boleh lari. Mau lari kemana? Ya, karena laut. Ini pulau Nusa Kambangan yang sekelilingnya ada laut. Lari kemana? Ya, di situ semua narapidana itu disiksa. Ya, berkelahi dengan kawan, saling pukul, ya, saling menginjak, mati di situ. Kalau mati dilempar ke laut. Ya, ini penjara yang katanya paling sadis, paling kejam di Indonesia. Ya, tapi anak-anak, penjara yang paling kejam sekalipun di dunia, kalau dibanding dengan neraka, tak ada apa-apanya. Kecil. Karena neraka paling ringan, siksa neraka paling kecil, paling ringan itu kata Nabi, orang Allah kasih sendal, kasih kasut, ya, kasih sepatu, tapi otaknya mendidih. Ya. Orang yang siksa nerakanya paling ringan itu Abu Thalib. Kenapa? Karena Allah kasih dia sendal, sepasang kasut. Di neraka tak ada orang pakai sandal, tidak ada. Satu saja orang pakai kasut. Siapa? Abu Thalib. Ya, tapi meskipun pakai sandal, pakai sepatu, pakai kasut, otak dia mendidih. Saking panasnya jahanam. Berat kan? Sudah itu tak ada minuman. Ya, tak ada minuman. Illa hamimahu wa ghassaqa, kecuali air mendidih dan air nanah. Ada minuman, tapi air mendidih. Ya, tapi nanah. Nanah itu apa? Nanah itu air luka. Ya, badan kita, ya, ada orang badannya luka, sakit, busuk, ya. Kemudian ada cairan putih, baunya tak sedap, bau busuk, itu nanah. Itu minuman penduduk neraka jahanam. Terus diminum tak? Diminum. Meskipun air mendidih, panas, mereka minum sebab haus. Ya,
tak jadi soal nanti segar tak, sedap tak, sejuk tak jadi soal. Mereka haus dan butuh minum, adanya air mendidih dan air nanah. Na'udzubillah. Ya, sebab itu betul kata Al-Quran. Ya, barang siapa yang Allah selamatkan dari api neraka dan masuk surga, dia telah menang dengan menang yang besar. Orang sukses, orang beruntung, orang yang menang itu selamat dari azab jahannam. Ya. Illa hamima wa ghassaqa, kecuali air mendidih dan air nanah. Jazaa'an wifaqa, suatu balasan yang setimpal, biar mereka tahu rasa. Ya, ini balasan. Kenapa tak beribadah? Kenapa tak baca Quran? Kenapa tak buat derma? Kenapa tak sholat? Kenapa tak bayar zakat? Kenapa tak berbakti kepada orang tua? Ya, kenapa sia-siakan anak yatim, fakir miskin? Ya, kenapa jauh dari agama, jauh dari Allah? Ya, rasakan sekarang balasannya. Jazaa'an wifaqa, suatu balasan yang setimpal. Innahum kanu la yarjuna hisaba, karena sesungguhnya mereka tidak mengharap kepada perhitungan, dan mereka semasa hidup mereka tak berpikir nanti akan ada hari perhitungan. Ya, mereka macam cuek, tak mau tahu, tak peduli. Ya, terserah. Na'udzubillah. Mereka tak buat persiapan. Mereka tenang. Ya, tidak takut kepada hari perhitungan atau hari pengadilan. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba, dan mereka dustakan ayat-ayat kami sebenar-benar berdusta. Allah bilang wa kazzabu bi ayatina, artinya maknanya mereka mendustakan banyak ayat, bukan satu ayat. Ya, mereka dustakan. Ayat sholat mereka tak buat, ayat zakat mereka tak buat, ayat sedekah mereka tidak mengerjakan, ayat sholat, ayat umrah, ayat haji, ayat silaturahim, ayat sayang anak yatim fakir miskin, ya, ayat rendah hati, ayat-ayat supaya tak sombong, tak angkuh. Ya, mereka mendustakan semua. Artinya, maknanya banyak ayat mereka dustakan. Na'udzubillah. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, padahal setiap sesuatu telah kami kumpulkan di dalam kitab. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba, sekarang rasakanlah, maka tidaklah akan kami tambahkan lagi melainkan azab, siksaan jua. Ya, sekarang kata Allah, rasakan. Anak-anak, penduduk jahanam itu sudah sakit, sudah panas, ya, tak ada makanan, tak ada minuman, kena marah. Ya, apa kata Allah? Rasakan. Ya, mereka minta tolong, teriak-teriak, nangis darah. Allah tak pedulikan. Dan penjaganya malaikat yang galak, malaikat yang kasar, malaikat yang tidak pernah berwajah indah, wajahnya menakutkan. Penjaga-penjaga neraka itu kejam. Coba, ini lengkap sempurna siksaan. Ya, sudah panas, tidak mati, ya, sampai mereka berteriak, wahai malaikat, bilang sama Tuhan, ya, sama Tuhan, sama Tuhanmu, kami dimatikan saja, minta mati kami. Oh, tidak bisa, mati satu kali saja di dunia. Selepas itu tak ada mati. Yang di jahanam hidup, disiksa hidup, dibakar hidup, digunting lidahnya hidup, dipotong lehernya hidup, ditusuk-tusuk kepalanya hidup. Sudah sakit, hidup, ya, kemudian dimarah-marahi sama Allah. Kata Allah, rasakan azab ini. Ya,
makanan tidak enak masuk neraka. Jangan masuk neraka. Ya, sebab itu ada doa yang setiap subuh dan maghrib kita baca. Ya, 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. 7, baca 7. Ya, pada subuh, pada maghrib. Ya, sebab tidak enak masuk neraka. Ya, susah, berat. Ya, maka jangan masuk neraka. Nah, ini azab bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang begitu pedih, ya, begitu berat. Panasnya 70 kali dibanding api dunia. Api dunia ini panas sana. Nah, neraka jahanam panasnya 70 kali lipat lebih panas. Nauzubillah. Ya, kita masak dekat api, ya, dekat gas, dekat kompor LPG itu panas sudah, panas. Padahal belum kena. Ya, nah, ini neraka 70 kali lipat. Kata Nabi, seandainya jahanam ini bocor satu jarum, satu lubang jarum, dan hawanya keluar, bukan apinya, bukan. Hawa panasnya keluar, dunia ini habis. Dunia hangus. Dunia ini hangus. Ya. Sebab itu doa. Ya. Apalagi bulan Ramadan. Ya. Doa yang ayah sudah ajarkan sejak kemarin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aqtiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan. Ya Allah, hapus nama kami, nama ayah, nama ibu kami dari api neraka. Karena Allah ada nama-nama yang sudah disimpan di dalam jahanam. Sekarang saat ini anak-anak, ya, daftar calon penduduk api jahanam sudah ada. Jahanam, neraka itu sudah ada daftar calon penghuninya, ada. Nama-namanya ada. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, sampai anak cucu zuriat kelak nanti sudah ada. Allah menuliskan itu. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan, Allah bina langit dan bumi, sudah ada. Jangan-jangan ada nama kita. Jangan-jangan ada nama bapak kita, ibu kita, emak kita, kakek, nenek, datuk-datuk kita. Jangan-jangan, boleh jadi. Sebab itu Nabi suruh kita untuk buat doa pada setiap hari di bulan Ramadan. Karena Allah di bulan Ramadan setiap malam menghapus nama-nama itu. Ini tak jadi, ini cancel. Ya, tak jadilah, dihapus sama Allah. Ya, dihapus nama-nama calon penduduk neraka jahanam, kemudian dipindah menjadi calon nama penduduk surga. Nah, sebab itu doa Allahumma aqtiq riqabana wa riqa abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapus nama saya. Hapus nama saya ya Allah. Ya, saya takut ya Allah. Ya, di dalam daftar nama-nama calon penduduk neraka jangan-jangan ada nama saya ya Allah. Ada nama saya, ada nama bapak saya, ada nama ibu saya, ada nama anak-anak cucu saya. Dihapus ya Allah. Dihapus. Setiap malam kita buat doa, Allahumma aqtiq riqabana wa riqa abaina wa ummahatina minan nar. Ya. Nah, ini sudah masuk waktu maghrib, sehingga kajian juz amma surah An-Naba kita nak selesaikan sampai pada ayat 20. Besok insyaallah kita nak lanjutkan pada ayat 21. Demikian anak-anak kajian sore hari ini, ya. Sekali lagi bersama-sama kita baca doa
yang tadi sudah ayat contohkan, yang untuk diamalkan setiap malam. Bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba ahlalina wa ummahatina minan nar. Lagi, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba ahlalina wa ummahatina minan nar. Lagi, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba ahlalina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapus nama kami, nama ayah kami, nama ibu kami dari neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.